Ya, pendengar, kita kembali ke informasi dari tim nasional Indonesia ini ya. Raihan hasil positif dengan menundukkan Laos di laga kedua fase grup B turnamen sepak bola Piala AFF 2020 membuat tim nasional Indonesia memiliki kans besar untuk persaingan lolos ke babak semifinal. Untuk menggapai tiket target 2 kemenangan pasti tidak mudah ini ya, karena harus jumpa dengan tim kuat Vietnam dan Malaysia. Ya. Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana kans Evan Dimas dan kawan-kawan di sisa 2 laga fase grup nanti, kami akan memperbincangkan hal ini dengan pengamat sepak bola nasional Bung Alif Syahfiar Masud. Bung Alif. Halo. Ya. Salam olahraga, Bung. Salam olahraga. Ya, Jaya. Sehat. Ya, Jaya. Ya, ini Bung, kemarin kita sudah meraih kemenangan 5-1 atas Laos ya, dan kita masih punya PR 2 laga lagi nih ya dengan Vietnam dan Malaysia. Ya. Dan euforia kemenangan Indonesia atas Laos ini masih terasa sampai sekarang ya, karena golnya aja sampai 5 ini. Tapi beberapa pihak menyebut Laos hanyalah tim yang lemah. Dan apakah penampilan timnas memang tidak mengalami banyak perkembangan, dan apa catatan Bung Alif dari laga kemarin? Pertama ya, bahwa memang Laos adalah tim lemah, betul. Bahkan pertandingan sebelumnya juga kita masih belum bisa menemui lawan yang seimbang. Tetapi hasil 2 pertandingan ini menurut saya sudah cukup baik ya bagi kita. Paling tidak kemenangan ini kan membawa kita, sementara ini Indonesia berada di peringkat kedua klasemen di bawah Vietnam di grup B. Dan ini sinyal baik buat timnas untuk menghadapi Malaysia dalam laga selanjutnya ya. Juga termasuk dalam menghadapi Vietnam. Secara keseluruhan memang timnas ini di bawah Sintayong karakter permainannya berbeda ya dengan timnas-timnas sebelumnya di bawah naungan Simon McManamy, di bawah naungan Luis Milla, bahkan juga di bawah naungan Indra Safri. Sintayong lebih memprioritaskan kepada kemenangan hasil akhir, dan saya kira wajar walaupun kemudian ada muncul kritikan tentang permainan dan lain-lain, tetapi dalam sepak bola kan banyak sepak bola pelatih yang bermazhab kepada berorientasi kepada hasil akhir. Sebut saja misalnya Jose Mourinho, kemudian dulu ada Fabio Capello. Saya kira sepak bola itu pada akhirnya kan yang ditanya siapa yang menang, bukan siapa yang bermain baik, siapa yang unggul ball possession dan lain-lain. Itu kan hanya sebuah cara, sebuah jalan untuk menuju kemenangan. Jadi menurut saya memang permainan di era Sintayong ini, kita bahkan ada teman saya juga menanyakan kenapa materi pemainnya yang dipanggil nama-nama yang jarang didengar di telinga kita. Justru itu menjadi ciri khasnya Sintayong ya. Dan itu wajar-wajar saja di sepak bola. Misalnya di kompetisi Liga Champions Eropa pun tim sekelas Bayern Munchen itu kalau beli pemain tentu dia nggak mau beli pemain yang mahal-mahal, yang nama besar, yang transfernya punya rekor besar. Dia cukup membeli pemain-pemain, bahkan pemain-pemain buangan dalam tanda kutip, dibeli, dibina, kerja keras jadi gitu. Nah ini filosofi seperti inilah yang sebenarnya yang dimiliki oleh Sintayong ya. Jadi saya kira kemenangan atas Laos ya tetap kita syukuri, kita apresiasi, dan kita berharap nanti melawan Malaysia tim ini lebih naik lagi. Hanya tinggal menurut saya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari faktor non teknis ya, misalnya tentang bonus. Saya kira PSSI juga harus memberikan bonus kepada tim ini, jangan menunggu sampai juara ya. Saya kira itu aja sih. Ya Bung, kalau kita melihat dari 2 pertandingan sebelumnya ini ya, melawan Laos juga Kamboja, ini kita belum berhasil menjaga clean sheet. Apakah lini belakang timnas ini masih memiliki celah atau memang ada kesalahan yang masih dibuat oleh para pemain ini? Gimana menurut Bung Alif? Ya betul, dari 2 pertandingan ini memang menurut saya evaluasi yang paling sangat harus dipahami atau dilakukan adalah lini belakangnya. Pertama adalah tentang bagaimana disiplin permainan di lini belakang. Kita lihat ya waktu lawan Kamboja, itu gol Kamboja begitu enak. Bayangin dia melakukan sundulan, melakukan heading, dia muncul, dia sundul tanpa ada pengawalan. Ini menurut saya hal yang
yang sangat-sangat memprihatinkan karena biasanya sepak pojok itu semua pemain tuh pegang satu-satu, bahkan sampai ada yang tarik-menarik baju, ada dorong-dorongan, saking ketatnya penjagaan. Tapi pemain Kamboja leluasa sekali melakukan sundulan. Nah, kemudian kemarin juga melawan Laos, bagaimana gol Laos itu bisa diberikan dalam ruang kosong, transisi, melakukan serangan balik, dia sendirian berhadapan dengan kiper, terus mengecoh kiper kita. Nah, ini proses dari gol Kamboja dan Laos ini membuktikan memang lini belakang kita ini harus lebih disiplin dan tentu harus melihat, bukan saja melihat bola tetapi melihat kedatangan orang, karena yang membuat gol itu kan bukan bola itu kan ditendang oleh orang. Jadi orang ini yang harus diperhatikan, pergerakan tanpa bola ini yang di sepak bola juga kan harus penting untuk diperhatikan. Saya kira betul sekali itu bahwa lini belakang memang harus menjadi sorotan, terutama transisi dari menyerang ke bertahan itu kita harus lebih cepat. Betul, kalau dilihat dari klasemen sementara ini Bung ya, Vietnam di posisi teratas dengan 6 poin, Indonesia dan Malaysia juga sama. Berarti ini 3 ini punya kans yang sama sebenarnya ya untuk melaju ke berikutnya. Iya, jadi pertandingan Indonesia melawan Malaysia memang nanti seru itu, karena kan untuk memperebutkan tempat juga, karena Malaysia sementara kan berada di peringkat ketiga walaupun nilainya sama, tetapi kan produktivitas dan selisih golnya juga berbeda. Artinya memang pertandingan Malaysia melawan Indonesia ini nanti sangat-sangat penting dan sangat-sangat krusial lah bagi kita. Nah, untuk Rabu mendatang ini Indonesia akan bertemu dengan pemuncak klasemen Vietnam ini, sekaligus juara bertahan. Menurut Bung Alif, apa yang masih perlu dibenahi dari timnas kita ini? Pertama adalah faktor mental ya. Mental kita nggak usah takut lah sama Vietnam. Vietnam tuh bukan Jerman, bukan Perancis, juga bukan Korea, bukan Jepang. Kita terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap Vietnam itu Vietnam itu jauh di atas kita. Kita tahu bahwa rekor Vietnam selama ini baik. Kenapa mereka baik? Karena federasi mereka sehat. Sementara selama ini federasi kita sakit. Nah, kemudian mereka membina tim cukup baik. Contohnya, pelatih Vietnam ini yang asal Korea itu sudah cukup lama di Vietnam. Sementara kita baru dilatih Sintayong beberapa bulan saja, sudah banyak yang memprotes segala macam. Ada yang bilang harus dipecat lah apa. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini kan yang harus juga menjadi introspeksi kita membangun timnas gitu loh. Kalau kita mau selevel Vietnam, ya kita harus seperti Vietnam, minimal kasih pelatih ini dalam jangka waktu yang lama. Tetapi ingat, di era Alfred Riedel pun Vietnam juga kalah. Beberapa kali bahkan main di Hanoi pun Vietnam saya ingat kalah 1-0. Dan Vietnam ini bukan lawan yang tidak bisa dikalahkan. Bukan Brasil, bukannya Perancis, bukannya Jerman. Mereka ini tetap Asia Tenggara. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang menurut saran saya adalah bagaimana ada motivasi lain, misalnya adanya bonus bagi para pemain. Vietnam itu mengguyurkan bonus 311 juta setiap kali menang dalam setiap pertandingan di AFF. Nah, ini juga jangan dianggap remeh. Ini Piala AFF ini kan harapan kita untuk menjadi gelar juara. Bahkan Thailand sendiri juga menyatakan 6,8 miliar kalau mereka juara di AFF, dan Vietnam akan memberikan 20 juta dong kalau mereka juara. Kita belum ada kedengaran dari federasi bagaimana bonus ini. Jangan lupa, ini juga memang bukan masalah teknis tetapi masalah non teknis yang ikut menentukan dalam pertandingan kemenangan kita ya, semacam vitamin lah di olahraga. Jadi saya kira Sintayong akan tahu persis bagaimana bisa meredam para pemain Vietnam. Saya kira kalau melihat permainan Vietnam semalam melawan Malaysia yang menurut saya tampil buruk karena mereka terlalu turun, tidak berani melakukan counter pressing, dan mereka kelelahan. Satu hal, ada masalah psikologi juga di internal tim Malaysia. Saya melihat ketika dikabarkan diumumkan 4 pemain terkena COVID, bahkan mereka sempat mengancam mundur karena dilarang melakukan pergantian pemain dan seterusnya. Saya kira kondisi itu juga yang membuat kemarin Malaysia tidak stabil menghadapi Vietnam ya. Tapi saya kira kalau kita menghadapi Vietnam tuh biasa-biasa aja kok menurut saya.
bahwa kemarin prestasinya lebih bagus karena kemarin mereka serius mengurus sepak bola, kita tidak serius mengurus sepak bola, itu aja perbedaannya. Tapi kalau dari segi kualitas tim, kualitas permainan, saya masih optimis tim ini bisa meladeni Vietnam, bahkan bisa menang. Oke Bung, berarti kita harus optimis ini ya, melawan Vietnam. Kalau kita lihat karakter permainan yang ditampilkan oleh Sintayong, saya kira tim ini optimis ya. Sintayong kan memanggil pemain yang punya keberanian, punya tekad. Betul. Ambil contoh misalnya Gus Heriudo, striker Arema. Ini memang belum membuat gol atau belum membuat sesuatu, tetapi dia adalah pemain yang cukup berani. Dia pemain yang ngeyel, yang tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa minder. Nah, ini yang pemain-pemain seperti ini kan yang ditarik oleh Sintayong. Nah, kemudian bagaimana ia membuat gol? Justru yang membuat gol adalah second line yang muncul dari belakang, seperti hanya Witan yang tiba-tiba muncul mendapat bola, dia bisa membuat gol. Secara keseluruhan, ini kan mungkin bagian taktik dari strategi yang diterapkan oleh Sintayong untuk bisa menggempur lawan. Dia tidak harus memakai seorang striker murni atau tidak harus memakai seorang penyerang yang memang fungsinya benar-benar harus bikin gol. Dalam sepak bola kan ada istilahnya penyerang tembok, bahkan juga ada istilahnya penyerang lubang. Penyerang tembok itu kan justru bukan dia yang diharapkan membuat gol, tetapi bola pantulan dari dia itu yang nanti bisa dimanfaatkan atau disambar oleh second line. Banyak cara yang mesti dilakukan, dan saya kira kita lihat saja nanti apakah tim ini bisa berkembang lebih baik. Saya kira perhatian dari federasi terhadap penampilan tim ini juga diharapkan sekali ya, terutama menjelang pertandingan-pertandingan krusial melawan Vietnam dan Malaysia ya. Menurut saya faktor non teknis ini jangan juga dianggap remeh. Ya, baik Bung. Tentu saja harapan kita ini ya supaya tim nasional Indonesia bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF dan bisa menang di 2 pertandingan terakhir fase grup ini ya, Bung. Amin. Iya. Kalau harapan saya justru tim ini harus juara, jangan cuma lolos ke semifinal, tapi harus juara. Iya. Nah, untuk juara itu ya semua effort, semua kekuatan harus harus disampaikan, harus diberikan kepada timnas ini. Jadi ini kan kebanggaan kita merah putih gitu. Jadi ya semua harus kita fokus, terutama federasi harus fokus kepada timnas ini. Baik Bung, kita dukung ya dari sini ya ke Malaysia. Kita sebagai supporter di sini hanya bisa mendukung dengan. Ya, kita harus dukung. Iya, bila betul. perlu berangkat kita ke Singapura. Iya, kalau bisa kita berangkat ya Bung ya. Sama Pak Sabit, Pak Widi, apa semua. Iya. Baik Bung, terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. Iya, jaya.